Apakah setelah ledakan nuklir masih ada manusia yang bisa bertahan hidup? Untuk eksperimen ini, seorang pria harus tinggal di bunker bawah tanah yang berada 10 meter di bawah tanah. Jika ia bisa bertahan selama 7 hari, ia akan mendapatkan hadiah $5.000. Di sana tidak ada internet, tidak ada penunjuk waktu, dan tidak ada jendela. Tempat tertutup seperti suasana yang mencekik. Berapa lama ia bisa bertahan? Ia masuk dengan penuh harapan. Sebuah ruangan kecil sekitar 9 meter persegi juga tidak terlalu tinggi. Ia dengan cepat memeriksa semuanya, namun tidak ada makanan, tidak ada air, dan tidak ada toilet. Lalu ia melihat beberapa petunjuk di dinding yang menunjukkan mungkin ada ruangan lain. Ia menemukan jalur tersembunyi di dekat tempat tidur dan masuk ke dalamnya. Di depan, ia menemukan ruangan kedua. Di sini tersedia makanan, air, dan banyak perlengkapan. Juga ada jalan menuju ruangan ketiga. Di ruangan ketiga terdapat toilet. Sekarang ia merasa bertahan selama 7 hari mungkin saja. Namun bolak-balik antara 3 ruangan sangat melelahkan. Ia khawatir jika tiba-tiba butuh sesuatu. Apakah ia bisa sampai tepat waktu? Ia menghitung persediaan makanan dan mencoba tidur agar waktu cepat berlalu. Namun tidak ada saklar untuk mematikan lampu sehingga sulit tidur. Hari pertama berjalan cukup baik. Di hari kedua, ia mulai merasa sesak dan berkeringat. Mungkin karena kekurangan udara. Meski begitu, ia mencoba membuat teh, tetapi ruangan menjadi semakin panas. Untuk makan, ia harus melewati terowongan sempit. Bahkan pekerjaan sederhana pun terasa sulit di sini. Beberapa saat kemudian, ia perlu ke toilet dan buru-buru melewati terowongan. Untuk sampai ke sana, takut terlambat. Ia berhasil sampai ke toilet. Lalu ia membuat tenda kecil dari selimut agar cahaya berkurang dan bisa tidur. Namun tiba-tiba, situasi berubah. Air perlahan mulai memenuhi ruangan dan seluruh bunker mulai terendam. Ia panik dan mencoba menutup jalur keluar. Air terus naik dan ada risiko listrik juga. Ia pergi ke ruangan lain untuk memeriksa, tetapi tidak mengerti apa yang terjadi. Ia lalu meninggikan toilet agar kotoran tidak menyebar. Air terus bertambah. Ruangan pertama mulai tenggelam. Ia dengan cepat mencoba menyelamatkan barang-barang penting dan hari pun berlalu. Hari ketiga sangat sulit. Air naik begitu tinggi sehingga saat melewati jalur, ia harus menjaga setengah wajahnya di atas untuk bernapas. Ia memutuskan untuk tinggal hanya di ruangan yang ada makanannya. Di hari keempat, ia tetap di sana. Persediaan makanan dan minuman tidak kurang. Namun pergi ke toilet menjadi sangat sulit. Ia harus berenang di bawah air. Dengan menahan napas, ia pergi dan kembali, hampir kehilangan nyawanya. Lalu ia memutuskan untuk tidak ke toilet lagi. Tiba-tiba lampu mati. Dalam bunker gelap dan penuh air, rasa takutnya semakin meningkat. Senter menjadi satu-satunya harapan. Di hari kelima, air mulai sedikit berkurang. Ia menemukan baterai dan menyambungkannya sehingga lampu bisa menyala kembali. Melihat cahaya, ia menjadi emosional dan kembali memiliki harapan. Namun kondisinya mulai memburuk. Ia tidak bisa makan dengan baik dan tidak bisa tidur. Di hari keenam, ia hanya menunggu. Ia memakai sepatu baru dan bersiap untuk keluar kapan saja. Kini rasa antusias sudah hilang, hanya kesepian yang tersisa. Tiba-tiba terdengar suara keras. Salah satu jalur runtuh. Ia ketakutan, membayangkan jika itu menimpanya. Ia segera kembali ke tempat yang aman. Baterai juga habis dan kegelapan kembali menyelimuti. Kini ia benar-benar kelelahan. Ia berbaring di tempat tidur dan hanya menunggu waktu berlalu. Akhirnya, pada malam hari ketujuh, terdengar ketukan di pintu. Ia diberitahu bahwa ia telah menang dan sekarang bisa keluar. Saat keluar, ia lebih bahagia melihat manusia lain daripada sekadar kemenangannya.